Baik, ini basic manufaktur, pengantar manufaktur. Nanti bakal Pak akan share ada beberapa tugas yang harus kalian mengejar waktu dan materi. Ya, nanti ada e-booknya untuk sampaikan dari tugas. Baik, ini identitasnya ya. Jadi lulus gambar teknik kemarin sudah semuanya ya, alamat sudah Bapak sampaikan sedikit. Nah, ini deskripsinya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mata kuliah yang harus dilaksanakan oleh kalian? Mata kuliah yaitu memberikan pemahaman mengenai proses-proses pembuatan atau produk manufaktur, mulai dari proses misalkan casting ya, assembling, proses finishing semuanya, dan ini semuanya ada turunannya. Misalkan contoh pengecoran, ya, casting. Nah di sana otomatis ketika casting itu di sana ada mesin. Nah ketika membuat mesin, melihat mesin, posisi mesin, rancangan mesin masuk kepada nantinya adalah ketekian khusus ke ergonomi. Contoh, misalkan ada mesin bubut yang tingginya itu sangat tinggi gitu. Maka ketika misalkan posisi karyawannya itu pendek 150, maka posisinya harus memakai ganjalan atau bantalan. Nah itu contohnya. Ya, tapi posisi itu kan mesin sudah jadi, gak mungkin ngerubah mesin. Maka layout yang lain yang dirubah. Nah itu salah satu contoh ya. Nanti ada penjelasannya. Untuk apa? Pengetahuan ini adalah ada metalogi di sana, ya ada serbuk. Metalogi dan serbuk itu nanti belajar di ilmu bahan, dan hari ini kalian sudah belajar ilmu bahan. Kalau tidak salah, dosennya Bu Pita sama maaf, Bu Endah ya, Bu Endah. Bu Endah. Nah itu yang perlu diketahui. Dari pemrosesan bahan baku plastik, misalkan injeksi molding, nah itu juga sama ya pembuatannya. Semuanya kita akan pelajari secara sebentar-sebentar karena hanya mengenal saja. Kalau tentang hal-hal pembuatan itu ya harus ke teknik mesin banyaknya. Ya, untuk apa kita belajar manufaktur? Untuk bisa membuat hal-hal yang memang dipandang perlu perbaikan karena improvement ya manufaktur, perbaikan terus, perbaikan yang terus menerus ya. Bahasa motonya kan tidak ada yang terbaik tetapi selalu berbuat baik ya, terus saja. Orang membuat, menciptakan, kita rancang, orang lain merancang sedemikian rupa, kita melihat, oh ada hal yang kurang ergonomi, sebutkan. Ada kurang di dalam materialnya, oh ada di bidang sistemnya, IT-nya, perbaiki interface-nya. Oh distribusinya kurang bagus nih, ongkos material handlingnya dirubah. Ya, jadi teknik industri, basicnya adalah manufaktur awalnya. Baru ada turunan-turunan yang tadi. Ketika ada mengurus manusianya, berarti manajemennya kita lakukan. Nah itu yang perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa, bahwa belajar manufaktur adalah belajar bagian terpenting basic daripada teknik industri. Ya. Teman-teman saya lihat banyak yang penelitian, kafe dan lain sebagainya kepada SCM. SCM itu hanya bagian terkecil di distribusi. Kalau di industri itu adalah logistiknya saja. Kalau manufaktur dari mulai manajemen sampai barang sampai kepada customer. Ya, jadi lebih luas itu. Jadi kalau Bapak sarankan nanti kalau penelitian, apalagi kalian punya punya orang tua, punya saudara yang kerja di industri, yang kedepannya itu Anda akan bekerja di industri, maka kuasailah manufaktur. Ada Lean Six Sigma di sana, ada sistem produksi di sana, ada gambar teknik di sana. Ya, banyak. Coba lihatin dari 144 SKS itu, mata kuliah yang mendekati banyak adalah manufaktur. Pengelolaan kualitas di sana, ada VTLV di sana. Ya, banyak kajian-kajian itu. Ya. Apa tujuan perkuliahan ini? Memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang dasar-dasar. Salah satunya itu tadi casting, pemesinan, mesin perkakas, konvensional dan non konvensional,
forming, molding, metodologi tadi ya, dan aplikasi terhadap kualitas produksi. Nah, kedua, memberikan pemahaman terhadap perkembangan proses manufaktur modern. Contoh, ya, misalkan dulu ketika ngebubut orang membuat sebuah benda kerja cukup dengan golok dan lain sebagainya, secara manual lah gitu. Lalu sekarang masuk kepada mesin konvensional gitu, ya milling dan lain sebagainya. Sekarang sudah CNC semuanya, ya. Sekarang sudah CNC semuanya, sudah dikendalikan lewat sistem, direalisasikan lewat program. Ya, dari gambar yang telah dibuat di AutoCAD ataupun di SolidWorks, maka kalian langsung masuk kepada program aplikasinya. Nah, di sanalah ketika misalkan ada hal-hal yang di dalam sistem aplikasi ataupun di dalam program itu kurang, maka masuk kepada konsentrasi interface dan manajemennya. Ya, paham ya di sana. Jadi itu turunannya. Memberikan kemampuan ya kepada mahasiswa untuk melakukan analisis proses dan analisis teknis. Ya, dengan desain sebuah produk sederhana terkait dengan proses manufaktur. Ya. Jadi itu tujuannya. Contoh misalkan tadi, ketika misalkan ada sebuah layout, sebuah workshop, sebuah perusahaan, misalkan ada, makanya kalau offline itu digambarkan di dalam metafor ya, pintu gerbangnya ada di sebelah kiri misalkan gitu ya. Ya. Lalu misalkan gudangnya ada sebelah kanan. Lalu ada lagi misalkan sawingnya atau mesin potongnya ada di sebelah kanan yang tadi. Maka ketika pengiriman bahan baku kan masuk ke kiri. Sedangkan proses produksi pertama adalah memotong bahan. Ya, memotong bahan. Ketika memotong bahan, maka ada barang yang dibawa dari pintu gerbang kiri ke kanan. Kalau luasnya 100 meter, berarti ada waktu yang terbuang di sana. Maka perbaikanlah tata letak fasilitas dan pabrik di mana harus nyimpan mesin gergaji itu. Nah, itu analisisnya. Di sanalah nanti Anda belajar itu. Dan praktikum salah satunya yang insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi akan dimulai. Anda merevisi, menganalis, dan membuat analis teknis. Artinya setelah selesai dianalis kan membuat teknis kedua. Ya, jadi memetakan layout sekarang dan membuat layout perbaikan ataupun revisi. Itu keluarannya dari manufaktur. Ya, jadi luas sekali, luas sekali. Semuanya bisa di lain sisi makan. Anda belajar, contoh, belajar Anda nilainya jadi C. Anda bisa di lain sisi makan dimanufakturkan. Inputnya apa? Prosesnya apa? Outputnya apa? Outputnya pingin nilai dari C menjadi A. Maka outputnya apa? Belajar. Sebutkan satu-satu belajar. Ya, dua misalkan belajar, maksudnya belajar seperti sekarang. Setelah belajar berarti belajar di rumah, melaksanakan tugas dan sebagainya. Prosesnya apa? Yang mendekati nilai A itu. Nah, itu jadi bukan hanya kepada produk yang sudah ada. Kenapa cenderung manufaktur dicontohkan kepada machining? Karena untuk mudah saja. Sebenarnya secara jasa bisa semua. Ya, kita konser karena kemungkinan besar kalian ada bekerja di industri, maka diarahkanlah kepada itu. Ya. Jadi pada prinsipnya semuanya bisa. Jadi jangan sampai ada mengkotonomi bahwa oh ini dosen konsentrasi A, ekonomi, SCM, oh saya mah harus ke sini. Betul pada prinsipnya. Tapi pada prinsipnya dosen menguasai semuanya. Cuman pembagian tugas supaya kalau fokus itu akan lebih enak begitu. Lebih menguasai, hanya itu saja. Ya. Insya Allah kalau bulan ini atau semester depan sudah terbentuk sistemnya, ya termasuk nilai semuanya dengan regulasi yang ada, dengan aplikasi yang dibuat oleh universitas, insya Allah semuanya sudah terintegrasi. Ya. Jadi selanjutnya adalah apa? Mampu menerapkan matematik, sains, dan prinsip rekayasa engineering, ya. Untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks dan sistem terintegrasi meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Nah, itu disatukan. Ya, dari manusianya bagaimana, merekrutnya dari mana, karena dari awal perekrutan ketika salah, ya cilaka. Ya, cilaka. Kita memberikan kualitas yang baik.
misalkan di sebuah industri ataupun di sebuah organisasi apapun misalkan ya. Tapi rekrutnya asal-asalan, SOP-nya tidak ada, kriteria manusianya yang bagaimana tidak ada. Masuk Unsika, nanti masuk Unsika aja. Tidak ada kriteria, nilainya bagaimana. Material juga sama, turunannya banyak. Jenis materialnya bagaimana, ya, kekerasannya bagaimana, strength-nya bagaimana, ya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Peralatan juga apa? Peralatan apa yang harus digunakan? Ya, dari sini akan ketemu energi, informasi apa yang harus didapat. Selanjutnya apa? Memahami jenis-jenis proses pembentukan material, ya, termasuk di dalam pemesinan, sampai akhir finishing beserta karakteristiknya, dan memakainya dalam infrastruktur. Jadi dari mulai jenis-jenis nih, jenis-jenis pemesinan harus kita kuasai, prinsip kerjanya harus kita ketahui, termasuk materialnya. Kenapa? Tidak bisa sebuah material yang keras dikerjakan di mesin bubut biasa gitu. Harus ada proses berikutnya, harus ada apa sebelumnya. Nah ini harus mengetahui karakteristiknya. Oh material ini dikerjakan oleh mesin bubut milling misalkan, oleh mesin bubut untuk menentukan mesin bubut berapa jumlah bubutan dan berapa jumlah manusianya seperti ini, kan dari sini karakteristiknya. Ya makanya nanti di akhir mata kuliah teknik industri, goalnya atau luarannya adalah membuat atau mendesain pabrik salah satunya. Ya, luarannya makanya ada pelajaran, adalah VTLV, ya, perencanaan tata letak pabrik dan fasilitas. Untuk apa? Untuk menggabungkan semua mata kuliah dan praktikum adanya di sana. Luarannya seperti itu. Desain pabrik Anda keluaran. Ya, market lah nanti. Selanjutnya adalah menjalankan rencana proses yang dibuat pada benda kerja nyata dengan proses mesin. Ya, itu. Jadi mata kuliahnya adalah mata kuliah praktikum. Jadi Bapak banyak mata kuliah yang praktikum yang mohon maaf agak berat gitu, eksak itu beda dengan yang sosial. Sosial itu Bapak barusan hari kemarin dengan hari ini teman-teman kalian, kakak kelas kalian, senior kalian dari 2013, 2014, 2015 sampai 2016, 128 orang yang lulus hari ini di wisuda. Ya alhamdulillah tidak ada yang nilainya di atas 3,8. Karena memang sulit. Bapak sampaikan kemarin teman-teman, Pak, kenapa saya nggak bisa B, kenapa saya nggak bisa A? Kata saya, silahkan nggak masalah. Yang penting Anda datang ke saya, buka aplikasi atau program AutoCAD atau SolidWorks, silahkan gambar di depan saya. Pasti nilai A. Kan sulit itu, nggak bisa kita ngebohong. Kalau orang lain bisa. Ya, FAI misalkan, harus hafal Al-Quran sekian. Sekarang nggak apa, besok kan bisa hafal. Hukum juga sama. Ya, kalau teknik nggak bisa, harus ada waktu belajar dulu. Ini yang menjadikan teknik itu susah lulusannya, lama lulusannya, terkesan begitu, dan apa? Nilainya memang agak sulit. Nilai 3,5 itu bisa dihitung jari gitu, komlot itu. Nah itu, karena ada mata kuliah yang salah satunya adalah praktikum, baik teorinya nilai B, karena tidak menguasai. Otomatis dengan sendirinya praktikum juga bisa jadi B karena harus tidak mesin. Lucu kan Anda misal manufaktur bubut aja tidak tahu bentuknya. Nilainya A, kan malu juga kita. Nah, ini permasalahan yang harus diketahui sebelumnya oleh kalian. Kenapa teknik itu begitu berat untuk mengataskan. Hari ini mungkin paling tertinggi atau mungkin sepengetahuan saya, tapi nggak tahu nanti saya akan cari data. Mungkin nilai lulusan tertinggi ya selama 24 tahun 3,73. Ya, yang lain biasanya saya aja cuma 3,3, Pak. Yang beratnya minta ampun gitu lulusannya, ya. Jadi itu hal-hal semacam itu yang perlu Anda ketahui secara umum. Ya. Ini format kuliahnya Bapak tidak sampaikan lah ya, tinggal dibaca saja. Ini jadi kalau tugas karena ini masih yang lama, jadi sekarang tugas langsung melalui classroom masing-masing kelas ya, bukan gabungan. Oke, ya. Ingat, semuanya wajib masuk classroom. Ya, jadi sini classroom, jadi tugas semuanya masuk classroom. Ya. Ini referensinya, ada referensi nanti Bapak kasih e-booknya, dan dari sana nanti ada tugas untuk pembagian
kelompok, dari kelompok nanti buat PPT sesuai dengan sesuai dengan babnya. Ada 13 bab buku yang belum yang terbaru lah gitu, yang terbaru Bapak miliki. Ini referensinya ya. Ini ada perubahan, jadi tugas dan hasil diskusi kelompok itu 20%, kehadirannya 10%, ujian tengah semester 30, misalnya sama, ujian akhir semester adalah 40, jadi 100 ya. Jadi ini proporsinya ada berasal dari kerjasama dalam kelompok Anda. Masih lama, tungguin aja ya, di luar dulu. Oke. Maaf, ada tamu dulu. Kemampuan dan usaha Anda sendiri otomatis ya. Baik, itu baru tadi pembukaan aja ya, pembukaan saja tadi. Jadi baru pembukaan tuh udah segitu. Jadi membuat yayasan aja ya, itu dasar basicnya. Minum dulu Bapak ya. Jadi kalian biasakan bawa cemilan, nggak apa-apa lah. Bapak mah bebas. Jangan coba-coba sama orang lain, tergantung aturan dosen masing-masing ya. Bawa minum, bawa kopi sambil ngopi gitu. Capek sedikit, minum. Ya, yang penting mah jangan buka ke atasnya bagus, ke bawahnya nggak pakai celana gitu. Celana pendek gitu. Tetap hal macam itu. Karena Bapak lihat pernah begitu, lari. Dan mohon maaf, kadang-kadang basic di belakangnya ya, aduh, Bapak kadang kaget juga gitu. Di belakang atau ada pacarnya atau enggak, lari gitu, cuman pakai tongpet doang gitu. Jangan sampai begitu ya, atau adeknya gitu. Atau ibunya kadang-kadang saya pernah lihat. Jadi karena ini direkam nanti ya, Bapak rekam, khawatir masuk ke YouTube, jadi ya Bapak bukan apa-apa nggak masalah, tapi suatu saat Bapak jadi pejabat publik ya itu menjadikan masalah kan gitu. Ya karena pasti di YouTube Bapak sudah mulai banyak, ada 17 lah, jadi 20 lah. 22 ya Bapak udah upload ya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau kalian mau belajar SolidWorks gitu ya, Bapak sudah lihat aja Wahyudin di sana, YouTube Wahyudin udah ada semuanya detail dari mulai dasar ya. Mau belajar itu enggak. Itu jadi hati-hati kepada keluarga ketika belajar, jangan lewat di belakangnya gitu, kadang diketawain teman Anda juga gitu ya. Jadi gak enak juga. Yang lebih bagus lagi itu tadi, di belakangnya mungkin datang pacarnya gitu, baik laki atau cowok, lupa mungkin, enggak ketutup, jadi ya wajib lah ya buka layar. Itu saja. Baik, lanjutin ya. Nah ini gambarannya. Apa sih Pak sebenarnya manufaktur itu? Nah gambarnya seperti ini. Bukan hanya seperti ini. Oh, berarti manufaktur itu membuat mobil, gitu, membuat kereta, membuat pesawat, membuat motor. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ya, apa yang Anda terpikirkan? Akhirnya Anda terpikirkan bahwa lulusan teknik industri harus kerja di industri yang manufaktur. Pengen ke Yamaha, pengen ke Honda, pengen ke Toyota, is okay, yes. Pengen ke Peruri, perusahaan besar lah, Pertamina. Gitu. Jangan terpikirkan, kan hanya pilihan Anda 3 lulus itu. Satu adalah menjadi pengusaha yang sukses, baik UMKM atau pengusaha besar. Kedua, atau melanjutkan studinya ke S2 jenjang lebih tinggi atau S3 dan seterusnya. Begitu. Yang ketiga adalah menjadi karyawan yang terbaik. Udah gak ada lagi pilihannya. Pengangguran jangan jadi pilihan itu. Ya. Ya, jadi itu yang saya. Apa itu sebenarnya kalau kita manufaktur? Ini. Ya, jadi kata-kata manufaktur berasal dari bahasa Latin, manus berarti hand, factus berarti made, ya. Berarti definisinya oleh Random House ini. Ya, jadi sebuah pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia gitu, lalu meningkat menjadi skala kecil secara mesin. Ya, kalau begitu apa? Di sebuah pekerjaan yang dikerjakan baik oleh manusia ataupun oleh mesin sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah, itu poinnya. Di sebuah aktivitas kalau begitu, iya. Begitu. Ya, ini. Ya, jadi proses keindustrian untuk membuat suatu barang dari suatu bahan baku melalui proses teknologi. Ya, jadi apa? Asalnya dari kata membuat barang dengan tangan. Ya, manual tadi itu, labor ya. Jadi manufaktur bukanlah sekedar ilmu, akan tetapi menyangkut tentang laku. Ya. Dari manufaktur berlaku, ilmu tanpa laku adalah kosong. Tetapi laku tanpa ilmu adalah terdiam. Boleh Anda membuatkan status seperti ini.
Kalimat yang bagus ini. Jadi laku dalam manufaktur cepat kadaluarsa dan cepat berubah-ubah pasti. Karena perkembangan ilmu pengetahuan yang berarti juga berkembangnya teknologi yang mungkin setiap saat. Contoh ingat gak ketika kita membeli HP dulu? Itu saya ingat ya, tipenya saja bisa berubah 1 tahun sekali. Ketika membeli dulu misalkan ada rame misalkan Nokia N70, 3G pertama N70, itu keluar N71, N72 sampai N100, itu bertahun-tahun gitu, berbulan-bulan lah. Sekarang kita beli HP hari ini, 6 bulan ke depan udah nggak ada lagi tuh. Itu percepatan teknologi. Bahkan lebih daripada itu. Ini contoh yang sederhana aja gitu, yang Bapak tahu ya. Itu contohnya. Nah, sekalipun pada prinsip tetap meliputi proses material, forming, shaping, dan cutting, nama produk manufaktur adalah selalu berubah secara sifat dan spesifikasinya. Yang harus dipenuhinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemakaian. Memakai untuk apapun adalah manusia yang menginginkan manusia semua. Jadi tuntutan manusia itu apa? Nah, itu diikuti oleh manufaktur. Jadi perkembangannya. Ya, dulu misalkan membuat motor, tidak injeksi kan sekarang. Sekarang udah injeksi semua. Tanpa ada alat itu kalau Bapak melihat servis motor ya nggak jadi itu. Karena ya susah kalau manual. Ini contoh-contoh sederhana. Ya, ini kelanjutannya Bapak tidak lain ya. Jadi kalau begitu apa gabungannya? Ya itu tadi, gabungan daripada manusianya, keuangannya, materialnya, benda kerja apa, bahan baku, caranya, informasi. Informasi di sini ada metode, ada sistem dan sebagainya ya. Berarti menggabungkan semuanya nih proses manufaktur itu. Makanya ketika membuat produk, salah satu produk misalkan motor Honda misalkan gitu ya. Mohon maaf Bapak menyebutkan merek lah. Atau Yamaha gitu ya. Biarkan Bapak promosi nanti. Ya. Otomatis kan ada manusianya nih. Manusia kan harus diatur. Manajerialnya bagaimana, strukturnya bagaimana. Cara merekrut orang untuk HRD bagaimana, untuk produksi ini bagaimana, beda-beda. Maka timbullah ada konsentrasi tentang manajemen. Nah, gitu loh. Ya. Ada keuangan juga sama, timbullah dengan adanya akuntansi. Pengelolaan keuangannya. Makanya ada analisis dan estimasi biaya. Nanti semester 3 ketemu dengan Bapak lagi. Ada lagi material. Ya. Sifat material dan sebagainya. Belajarlah, berarti Anda belajar tentang metaloginya. Belajar tentang bahan bakunya. Berarti ada ilmu bahan. Semester ini juga. Ada caranya. Ya, caranya. Ada informasi yang didapat. Nah, itu adalah gabungan daripada manufaktur. Ya, begitu. Nah, ini contoh lihat. Apa contohnya ini? Coba lihat, di proses manufaktur, anggaplah ini adalah membuat sebuah pabrik semen lah gitu ya, pabrik semen. Atau mungkin Anda kalau lebih jauh lagi, ada ini pengolahan emas gitu, anggap ini emas, pabrik tambang emas, di Freeport gitu ya. Bahkan Bapak lihat kemarin di salah satu channel berita, ada sebuah gunung hari ini sudah diserbu, ketemu bahan bakunya emas. Wah, luar biasa itu. Segunung seperti kamu. Dan itu terbukti benar di kampung Bapak di Sukabumi di sana. Hari ini menjadi rebutan sebuah gunung namanya Gunung Pangrango. Bukan Pangrango, maaf. Ala lupa Bapak. Karena gunung daerah antara perbatasan Cianjur dan Sukabumi. Jadi sebelah menghadap Sukabumi, sebelah menghadap Cianjur. Itu sampai hari ini rebutan. Dan itu kualitas emas yang paling bagus. Tidak pernah diekspos. Tidak pernah diekspos. Bapak tahu, karena jalur pengiriman barang bahan bakunya masuk ke depan rumah Bapak. Ya, itu salah satu contoh. Nah, bagaimana nih proses manufaktur? Kita lihat di sini. Betapa banyaknya komponen-komponen orang, aktivitas, layout yang harus disiapkan. Nah, Anda tugasnya apa? Menganalisis tadi karena kekuatan kita dianalisis, analisa teknis dan analisa manajerialnya, maka kita lihat. Contoh nih, sederhana aja kita lihat ya. Ya. Misalkan ini bahan baku nih, gunung nih, tebing semuanya. Kan dikirim oleh ekskavator ya. Ya, setelah dikirim masuk lagi ke dump truk atau truk ya. Dikirim. Coba lihat kalau ada video-video atau lihat berita-berita ketika ada di mana. Ya nggak usah jauh lah. Kalau Anda kurang Karawang, lihat di Pangkalan tuh. Untuk apa? Pembuatan semen ya, sebelahnya Cibeet itu.
Ya, pabriknya punya Bekasi, bahan bakunya punya Karawang gitu, Pangkalan. Jadi lah cuman ke putus jembatan saja. Ya, nah itu saja. Ini masuk ke conveyor. Nah, berarti conveyor ini masuk manufaktur. Nah, ini di sini ada perbaikan-perbaikan oleh Anda, kecepatannya, pembuatan conveyor, otomasi, sistem produksinya di sini dibuat. Ketika tidak ergonomi, bagaimana supaya ergonomi? Di sini ada misalkan jaraknya 100 meter, kenapa nggak dibuat 80 supaya cepat? Ini bagian daripada analisis oleh ahli. Bahan baku. Masuk lagi ini ke transfernya, penyimpanan sementara. Jadi transfer itu adalah dari bongkahan-bongkahan batu besar menjadi kecil-kecil. Ada hitungan-hitungannya lah. Itu bukan keahlian kita, tapi intinya seperti itu. Setelah itu dikecilkan lagi, lebih kecil lagi nih. Nah, kalau jadi batu yang kalau kalian pernah lihat penghancur batu, ya kalau jalan tuh ada yang gede-gede kan ya. Sampai terakhir base cost-nya seperti pasir. Nah, ini seperti pasirnya nih yang kedua. Ya, kalau Anda analisis kenapa sih ini nggak sekaligus? Nah, itu analisa kita. Bisa nggak dibuatkan mesin sekaligus langsung ini? Boleh. Karena untuk intinya adalah efektivitas dan produktivitasnya yang kita lihat nanti. Masuk ke sini, ya, masuk ini, tapi tambahan campuran kimia, jadi ironnya ya, campuran, ketemu seperti ini, baru masukkan diolah lagi, masuk ke sini, naik lagi. Kalau yang tidak bagus, ya, yang wish-nya atau yang idle-nya masuk ke sini, baru masuk ke ini, ya, baru masuk ke gudang. Di sini berlaku semuanya. Ergonomi berlaku di sini. Ergonomi nggak? Kalau misalkan orang di sini gunung di tebing dihancurkan, orang ketabrak nih. Di sini ada distribusi ECM berarti dari sini masuk ke sini. Kenapa ini dihilangkan saja? Ini langsung nyodok aja ke sini. Jadi ini conveyornya dipanjangin ke sini, langsung masuk dari sini. Bukan bisa? Bisa. Kenapa tidak? Ya, ini tadi mesin 2. Oh, berarti ada ongkos material handling dari sini ke sini tepat dirubahlah pada out dianalisis begitu. Nah, ini salah satu contoh dari gambaran yang terbesar di sini semua konsentrasi teknik industri, teknik mesin, teknik informatika, manajemen, ya akuntansi masuk semuanya di satu pabrik ini berapa konsentrasi yang harus dilakukan. Jadi jangan dikotomi satu konsentrasi atau satu ilmu karena ketika masuk semuanya disiplin ilmu, mungkin seunsika 32 prodi bisa masuk ke ini. Masuk kepada salah satu perusahaan ini, ya karena membutuhkan. Ya, coba lihat sederhananya ini. Contoh produk manufaktur mobil. Ini mobil berapa item nih? Kita hitung aja. Yang ya ini turunannya masih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 item nama barang. 4. Dari sini turunannya banyak nih. Ya contohnya aja misalkan ban, rubber. Ban rubber di sini berarti ada velg ya. Velg dikerjakan di mana? Manufaktur di piston. Piston mana? FCC misalkan pembuatan. Ya, ban ada di Gojer misalkan adanya di Bogor. Turunannya apa? Berarti tanaman karet. Terus banyak. Jadi sebuah pekerjaan dan ini dikerjakan ketika assembling di Toyota misalkan hanya Innova dikerjakan 7 menitan. Anda nanti kunjungan dengan suara senior, kalau misalkan COVID sudah mereda, itu kalau boleh kunjungan, menerima, biasanya ke Yamaha setiap tahun sekali HMTI kunjungan. Tahun ini aja yang tidak karena COVID. Ya, tahun 2020. Ya. Jadi pembuatan apa ya? NMAX gitu ya. NMAX itu hanya 49 detik. Ya, Anda baru ngicip udah beres gitu. Pembuatan baterai GS hanya 12 detik. Dan itu masih diminta diturunkan lagi waktunya. Dan itulah tugas kalian nanti sebagai orang sarjana teknik industri. Dan itunya ada di manufaktur. Silakan rubah. Coba, bisa dibayangkan nggak oleh kalian? Sekelas Toyota mengeluarkan harga Avanza 234 juta. 217 lah. Ya. Terus Xenia mengeluarkan beda 10 juta jadi 207 juta. Begitu pas datang Cina dengan Wuling hanya sekitar 147 juta. Mereka bisa mengurangi apa? Bisa bayangkan. Nah itu tugas kalian nanti. Gak usah kita membuli produk Cina coba-coba. Anda harus analisis itu di mana kelebihannya, kekurangannya.
ya, sebagai orang sarjana tadi. Oh iya, orang lain bisa mengurangi loh. Dari proses produksi yang tadi banyak seperti ini, Anda bisa dikurangi nih. Misalkan ini alat angkutnya, SCM-nya dihilangin satu, moda transportasinya hilangin, langsung dari sini langsung masuk ke ini. Coba bayangkan kalau misalkan satu perusahaan ini punya 200 dump truck, harganya misalkan 700 juta. Kali 200 berapa yang dikurangi? Tenaga kerja minimal 2, overhaul belum, servis tiap bulan. Ya, ini contoh sederhana satu aja, distribusi dihilangkan. Ya, jadi langsung dari gunung masuk ekskavator, langsung konveyor. Kenapa tidak? Nah, atau digabung, ada yang pakai konveyor, ada yang pakai distribusi. Ya, jadi hal semacam itu yang perlu dipikirkan oleh kalian. Nah, secara sederhana tadi Bapak sampaikan, manufaktur itu adalah ini. Ya, jadi ada bahan baku, ada proses, ada nilai. Patnya berarti added value ya, nilai tambah. Material yang asalnya tidak berguna apa-apa, tanah liat, dirubah dalam proses dengan mesin, dengan tool, dengan power, dengan manusia, diolah dengan cara tertentu, maka menghasilkan guci di Paleren. Ada menghasilkan scrap akhirnya. Jadi pilihannya dua, menjadikan guci atau menjadikan scrap. Nah, berarti itu adalah proses manufaktur di bidang produksi. Jasa ceritanya lain lagi. Jasa apa? Misalkan contoh teknik industri, pendidikan teknik industri gitu ya. Ya, teknik industri maksudnya Universitas Singapura Bangsa Karawang. Judulnya nih berarti apa? Setarnya apa bahan bakunya? Manusia, mahasiswa kalian gitu. Prosesnya bagaimana? Ngisi KRS, bayar UKT, proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian, KP di sana di dalamnya, proses mengeluarkanlah sarjana teknik berupa ijazah. Sama konsepnya. Ya, cuman dicontohkan kenapa banyak ke manufaktur, karena real ada barangnya, bisa dihitung. Berangkatnya bagaimana bisa dihitung, distribusinya, manajemennya bisa dihitung. Begitu aja sebenarnya. Semuanya bisa, ya, pada prinsipnya. Ini ya sama, ya asalnya $1 menjadi $3. Nilai tambah kan? Berarti di sini ada proses $2 karena. Berarti jangan keuntungan berapa nanti hitungannya. Ya. Ini klasifikasinya. Oke. Summary-nya ini. Nah, ini apa namanya? Proses sistem manufaktur ya. Jadi dari mulai satu apa? Customer. Jadi keinginan customer apa nih? Brandingnya hari ini yang ramai adalah tentang COVID. Maka produksi-produksi yang berhubungan dengan alkes. Bapak kemarin sempat mau masuk sebuah alat kesehatan yang namanya APD hazmat gitu ya. Jadi baju kurung itu yang putih, harganya lumayan. 165 diterima oleh salah satu lembaga negara. Ya. Ya, nilainya 82 M. Ya, berarti keinginannya apa nih? Ditanya, oh saya hazmat tipe begini, 75 gram, oh iya seperti ini, desainnya seperti ini, ada platnya dan sebagainya. Setelah itu apa? Konsep, setelah itu dibuatkan kan konsepnya, gambarnya. Ya, market progress-nya, ya, penelitiannya sebagainya. Ditawarkan kan customer balik lagi, Pak seperti ini, cocok, oke, deal, tanda tangan, keluar SPK. Kan begitu ya, baru produk desain, masuk. Baru produksi itu, ya, assemblingnya. Terus planning lagi grupnya. Langsung ini, development-nya ya. Development, masuk ke sini proses. Udah proses baru produksi kontrol. Setelah beres diproses, ada kan ada apa namanya? Ada kuisi ya. Ada kontrol begitu. Masuk kepada gudang shipping. Setelah itu baru kembali ke distribusi. Nah, alur proses seperti inilah itu yang disebut manufaktur. Di tengah-tengah ini ada ilmu-ilmu yang harus dikerjakan. Desain di sini berarti harus menguasai gambar teknik, SolidWorks dan sebagainya. Produksi berarti di sini ada assembling, di sini ada perbaikan, ada ergonomi di sana. Di sini ada development, berarti ada manajemen di sini, ada proses masuk lagi. Dari sini ke sini ada pengiriman ke shipping, pengelolaan logistik, berarti di sini ada SCM. Ya, jadi lebih luas. Ini hal-hal yang semacam ini. Di sini ada sistem semuanya. Dan ini tidak bisa manual lagi. Ngirim barang dalam semuanya. Bentuk, part, atau ada berapa, bahan pokok ada berapa, keuangan ada berapa. Harus memakai sistem. Dibuatlah yang paling interface kalau konsentrasinya. Nah, ini yang seperti ini yang perlu Anda ketahui secara umum. Jadi hari ini Bapak sampaikan secara umum dulu ya. Jadi ini karena ya baru bertemu barangkali ya.
Ini kalau di flowchart kan seperti ini. Kalau Anda disuruh buat flowchart, jadi Anda dari kemarin misalkan praktikum gambar teknik mulai membuat flowchart, jadi teknik industri salah satunya harus pandai membuat flowchart. Ketika membuat laporan nanti sebuah perusahaan, Anda cukup buat flowchart aja 2 atau 3 halaman. Deskripsi flowchart selesai. Orang udah ngerti, kalau orang teknik industri dengan dibuatkan flowchart udah sangat ngerti. Tanpa dijelaskan ya udah tahu, alur prosesnya jelas. Jadi tahapan-tahapan dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu udah tahu gitu. Ya, itu salah satunya. Ini hal yang perlu Anda ketahui ya. Jadi ini nah salah satunya apa? Nah, ini injeksi molding ya, Bapak sampaikan. Jadi itu kerjaannya ini masuk biji plastik misalkan begitu ya, dan lain sebagainya, atau biji aluminium atau biji apa bisa masuk. Kebanyakan injeksi molding adalah plastik ya. Nah, nanti ada kalau itu biasanya Bapak ada videonya sih, ada videonya. Ya. Ini casting ya, apa namanya, pengecoran ya, jadi bentuk. Contoh mesin-mesin seperti sekarang, kalau dulu velg kayak misalkan begitu, piston ya, piston itu apa ya, yang buat motor itu ya, semua mobil juga seperti itu. Ada lagi forging ya, pelakuan panas ya, dicetakan-cetakan seperti itu namanya ini forging gitu ya, forging. Acid metal shaping, jadi shape itu adalah dikerjakan di mesin milling gitu ya, jadi membentuk asalnya benda kerja langsung dikerjakan di milling ya. Nanti ini mesin-mesin ini akan kita pelajari nanti ke depan kalau waktunya cukup ya. Ya, plastik, terus ada eksklusif, sama ini juga ada welding nanti ada dibagi 2, welding itu penyambungan ya, penyambung, ada welding, ada baut, dan ada apa namanya, patok itu apa namanya ya, apalagi lah nanti ada pelajaran berikutnya ya. Ini milling nih sama ya, ada jet machining ya, Pina project, ini contoh-contoh ya. Jadi ini tadi dibuat berarti injeksi molding, di sini adalah ini injeksi molding ya, ini penjahitan, misalkan ini adalah pencetakan, ini pencetakan berarti. Nah, ini yang namanya tadi tentang machining ya, machining, samplingnya itu. Ini lab mesin, ini mesin bubut, ini in manualnya, konvensionalnya, ini non konvensional yang udah CNC. Ya, itu saja hari ini sebagai pertemuan. Jadi